Masih di Sportcast Nusantara TV. Coach Supri, Yep. Anda sering memantau ataupun memandu pertandingan Persib lah ya. Ada satu nama nih yang acap kali selalu bermain. Ya. Kayaknya nggak pernah absen. Eliano. Iya. Kata orang pemain yang bisa bermain di all position. Hanya menjaga gawang mungkin yang. Iya, iya. Iya menarik ya. Peluang dia di timnas ini. Sangat tinggi, sangat besar pastinya. Apalagi kan bisa dikatakan Boyan tuh sepertinya memang suka dengan karakter yang dimiliki Eliano ya. Bahwa dia versatile, selalu bisa dimainkan di beberapa posisi dan konsisten. Ketika bermain sebagai gelandang bertahan, oke. Kemarin terakhir ketika mengalahkan pertandingan terakhir mengalahkan Madura, dia bermain di bek kanan, bek kiri. Pertama bermain di bek kiri, berkolaborasi dengan siapa itu pemain yang dari Maluku itu, memiliki kecepatan, kemudian bola-bola terlupasnya Sadil, berkolaborasi dengan Sadil sangat baik, sangat cair. Oh, Sadil ya. Iya. Nama kemudian Sadil di babak kedua, roket lagi ya, dong. begitu babak kedua Kakang ditarik keluar, dia digeser ke sebelah kanan. Kursawa bermain di sebelah kiri. Artinya pemain ini memang top lah. Top sekali. Kalau posisi yang pas nih dengan segala kemampuan yang dimilikinya, kan juga banyak saingan. Ya. Di kanan ada saingan, di tengah juga banyak saingan, di kiri apalagi. Eliano ini di mana? Kalau posisi awal dia kan ada di kanan sebenarnya. Di kanan, bek kanan. Di awal ya. Iya. Di posisi nomor 7. Iya. Di atas. Dia bisa di atas, dia bisa di backball seperti itu. Tetapi bersyukur bahwa ketika di ke Persib itu Boyan Hodak lah yang membuat dia itu lebih bagus. Diberikan kesempatan. Tadinya kan banyak diragukan karena jam bermain dia kurang begitu oke. Di klub lamanya dibilang. Tapi ketika dia dapat dan dia bermain di kanan, kemudian dicoba di kiri juga dia oke. Iya. Di gelandang juga siapapun nggak main dia bisa main, klub nggak main dia bisa dorong ke sana. Itu yang membuat dia berkembang dengan baik dan sangat bagus. Dan kita hampir lupa ngomong soal dia tadi. Ya. Mestinya kalau misalnya Tom nggak ada, bisa aja dia yang Didorong ke situ. Berkolaborasi sama Joko Lopez. Lopez. Dia bisa bermain seperti itu. Dengan Calvin Verdong bermain tetap di kiri. Iya, kan? Dix ada di kanan. Karena dia punya determinasi, dia juga punya eksplosif yang sangat baik. Dan kemarin pun juga kolaborasi dengan Sadil juga membuat satu warna yang berbeda, kemudian ada terupas dan diakhiri dengan crossing dan akhirnya mampu untuk bisa terciptanya gol Persib. Iya, dia kan asis-asisnya kan bagus. Ya, bola-bola terupasnya itu luar dia biasa. asis ke Andrew Jung misalnya. Gol dari Persib kemarin kan. Gol ke-4 atau ke-5 itu. Iya, gol ya sekitar itu gol ke-4 kalau nggak salah ya. Iya. Dia masuk, Andrew Jung kan masuk babak kedua. Iya. Dia kasih dengan bola bagus sekali. Bola terupas, Andrew Jung tanpa kontrol dia shooting. Masuk, itu bagus sekali. Jadi wonder ya. Luar biasa. Bisa bagus. Ya artinya kan dengan puzzle-puzzle yang dimiliki oleh timnas kita, John Hedman akan pusing untuk memilih siapa sih starting yang cocok untuk di pertandingan Kalau pertama. kita bicara 3 back ya, oke lah kita fokus ke 3 back saja udah pasti kan. 3 back menurut Bu Ropan udah kebaca nih. Iya. Ya kan? Itses, Rido, ya mungkin Yasin Hapner. Justin Hapner kalau 3 itu kan. Ini kabar bagusnya pemain-pemain kita yang ada di Eropa, mereka main semua dan bagus. Iya. Hapner main. Bermain. Miliano main. Ya kan? Nathan juga main. Iya, di yang kedua kan. Dean James juga. Bermain. Oke. Iya. Apalagi Verdong. Verdong itu sekarang tadi subuh tuh, Jumat subuh kan membawa tim Dialil itu lolos ke 16 besar. Pemain Indonesia pertama yang hadir di 16 besar Liga Eropa. Bersama dengan Lille. Itu nggak gampang. Emang itu pemain nggak ada celahnya. Iya kan? Bayangin kalau dia masuk ke semifinal misalnya. Wah, itu lebih sejarah lagi. Verdong ada di sana kan. Iya. Itu kayak bawa rencong kalau main. Orang Aceh satu ini kan. Dan nothing tulus ketika bermain dia. Bagaimana kinerja dia. Benar-benar fight. Iya, fight. Selalu memberikan segala apa yang dia miliki itu untuk tim gitu. Iya. Posisi Dixmude aman ya kalau ngelihat performa dia di Bundesliga. Iya, di Gladbach dia aman. Dia sudah kembali dari cedera setelah melewati 5 pertandingan terakhir. Jadi bermain di posisi kanan. Saya pikir oke lah. Walaupun sebenarnya Dix juga bisa bermain di posisi back tengah kan. Bisa ditarik ke sana. Tapi bermain di sebelah kanan akan lebih better ya. Meskipun di sana ada Sandy Walsh. Oke, Bung Ropan dan juga Coach Supri. Objektif ataupun target untuk FIFA Series ini yang paling dekat ini. Kalau ada 3
objektif apa nih Bung Ropan untuk timnas ini? Ya. Saya pikir ini adalah tantangan pertama ya, panggung pertama bagi John Herman. Ya. Artinya dia harus bisa buktikan bahwa banyak masyarakat juga yang menantikan. Penasaran untuk bisa Juara. Iya, untuk bisa melihat bahwa kita harus lebih naik seperti kata ketua umum kan. Ah. Ajang FIFA Series semoga bisa mendapat ajang yang lebih bagus buat John Herman dan tim nasional kita. Dan kalau bicara itu saya pikir wajar kalau kita bisa juara walaupun di sana ada Bulgaria. Yes. Oh, wajar dong target Iya, harus target. juara nih. Iya, di iya, kandang. iya. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Satu, untuk berbicara hasil ya pastilah, ya kan? Karena memang masyarakat kan menunggu. Yang penting lagi adalah bagaimana style of play tadi, kemudian membangun filosofi tim ini. Karena dengan waktu yang tidak begitu banyak, hanya 4 sampai 5 hari, ya kan, persiapan, otomatis dengan banyak sekali pemain-pemain yang bermain di Eropa, di Indonesia, untuk bisa mengejawantahkan filosofi dan style of play dari John Herman kan nggak akan mungkin bisa cepat gitu. Tapi ketika mereka berlabel profesional, artinya waktunya nggak akan lama. Coach Supri berharap bahwa tidak hanya juara tapi menampilkan permainan yang atraktif. Wajah sepak bola Indonesia dan di tangan John Herman. Walaupun ya nggak gampang Nggak gampang. karena pendek waktunya. Betul. Tapi kita lihat acuan dari John Herman adalah mengenali kultur sosial budaya Indonesia. Itu akan menjadi awal yang sangat baik, dan waktu saya pikir kalau sudah mengenai kultur nggak akan lama. Kalau gitu peringkat FIFA kita bisa naik dong, Bung. Naik dong. Kalau kita juara nih. Kalau juara, terutama mengalahkan Bulgaria kan. Kalau Bulgaria kan 88 katakan sekarang. Iya. Ya, mungkin kalau lawan Saint Kitts kan Saint Kitts 154, 122 ada naik cuma sedikit. Dan mereka tidak banyak bermain di Eropa kan. Iya. Semua banyak di liga domestik. Kalau di Saint Kitts itu semua di dalam, di liga lokal ini. Betul. Beda kayak kita itu udah mewah. Untuk ukuran di Asia kita skuad mewah. Skuad mewah karena sudah bermain di liga-liga top Eropa. Yang paling untuk mengantisipasinya bola-bola counter attack paling. Ya. Kita tunggu aja bagaimana nih. Sekarang kita beralih ke yang squad yang lebih muda, yang sekarang teman Coach Supri sendiri yang lagi mimpin nih, yang menjadi coachingnya, dan ini tugas berat juga. U17 nih Bung Ropan. Saya sih melihat bahwa U17 ini kan krusial. Di semua negara U17 itu adalah momentum anak-anak masuk ke profesional. Ya kan? Anda pernah merasakan kan? Bagaimana rasanya? Ya luar biasa. Setiap individu dituntut untuk memiliki tidak hanya mental karakter ya. Mental. Karakter bermain. Kemudian knowledge. Apalagi kita setelah dikirim ke Italia, itu kan terlihat sekali bahwa knowledge yang kita miliki ketika itu usia berapa waktu? 16-17. Oh iya, sekarang karena eventnya untuk sekarang mimpin seumuran pada waktu itu. Primavera. Iya. Tadi saya sempat menyampaikan beberapa poin ke ngobrol lah dengan Bung Ropan, bahwa harapan saya memang sangat besar, sangat tinggi ketika U17 itu ditangani oleh Coach KDY. Karena U17 itu adalah cikal bakal mereka untuk 5 atau 7 tahun ke depan mereka menjadi pemain-pemain senior. Backbone U20 itu nanti mereka ini. Betul. Bukan tekniknya yang ingin, ya pasti teknik akan dikembangkan. Tapi harapan saya Coach Kurniawan mampu untuk mentransfer knowledge, memberikan mindset pemain-pemain kita, main muda kita bagaimana bermain sepak bola di era modern sekarang. Karena dampaknya adalah pengambilan keputusan nanti. Bung Ropan, U17 kita nih optimis tidak nih? Karena event yang paling dekat ini adalah AFF. Habis itu Piala Asia. Iya. Berapa hari kemudian Piala Asia? Jaraknya mungkin tinggal cuma 1 minggu di antara AFF ke Piala Asia. Karena kan itu April di AFF, kemudian masuk di Mei di Piala Asia. Yang paling utama adalah Piala Asia. Karena di sanalah kita akan berharap untuk ke Piala Dunia. Lawannya. Iya kan? Nah, masalahnya di grup kita itu, grup B kita itu kan semua kuat, tim-tim yang pernah juara Asia. Jepang 4 kali. Jepang, Qatar, ya kan? Tiongkok atau Cina yang kemarin bermain lawan kita yang 2 kali kan. Nah, jadi memang kalau bicara target bagaimana itu agak berat. Ya, realistis nih. Realistis kita bicara. Kita berharap sih bisa lolos. Seperti kemarin. Nah, itu yang menjadi harapan juga bagi PSSI. Tapi kalau realistis dengan 3 lawan ini agak berat dengan mepetnya waktu kan kondisi. Dan pemain-pemain ini itu 99% baru semua. Hanya Mirza Firjatullah versi Kediri dan juga mungkin Matthew Baker yang masih bisa akan bertahan di sana untuk U17. Selebihnya itu sudah nggak main lagi.
Nah itu akan sangat sulit, akan ironis bagi kita 2 kali hadir Piala Dunia, satu sebagai tuan rumah dan satu kemarin lolos dari kualifikasi di Qatar kasih kita lolos. Ya. Ya, tapi kemudian kita nggak lolos nantinya, itu kan akan sangat memukul. Ya. Ada 42 pemain nih. Ya. Kalau di Ya. layar ini 42, 40 atau 42? 42. Pemain yang diajak sama coach Kurniawan ke Jogja ya? Ke Jogja. Jogja nanti. Sampai Jogja. tanggal 28 nanti, besok terakhir. Kemudian ada nama Mirza, Mirza, ya, kan? Persik yang bermain Iya. untuk Persik Kediri ya. Betul, Mirza Iya, Hijatullah. Artinya Iya. satu-satunya pemain di eranya Coach Nova, Nova di Piala Dunia 17 yang masih bertahan. Iya. Kalau kita bicara peaknya di mana? Kalau kita habis-habisan di AFF, padahal yang penting itu Piala Asia. Piala Asia penting. Karena Piala Asia menentukan kita ke Qatar. Ya, Ya. Gimana Bung Ropan? Ini kedempet ini, deket. Betul. Mungkin hanya menjadi batu loncatan aja di sana. Ya, untuk menuju ke Piala. Kalau habis-habisan di sini akan habis ke Piala Asia nantinya Iya, kan. iya. Jaraknya begitu pendek untuk bisa di sana. Ya. Jadi kan fokus kita, target yang diberikan PSSI lolos ke Piala Dunia. Itu Berarti- yang paling penting. Berarti Piala Asianya yang harus Piala Asia harus digeber digenjot, habis-habisan. iya. Kita harus bisa Peaknya lolos. di situ. Harus di situ. Mau Kita tidak break mau. lagi nih, Coach Supri dan juga Bung Ropan. Kita kembali lagi ngebahas U17 setelah pariwara berikut ini.